Banjir menerjang pemukiman warga di Dusun Ngendo, Desa Ngerapak, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Setelah diguyur hujan berhari-hari, banjir masih menggenangi kawasan Kaligawe, Kota Semarang pada Kamis siang. Ketinggian air berkisar antara 30 cm, membuat akses lalu lintas terputus. Kondisi ini mengakibatkan banjir adalah salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Menurut data BNPB, dari 3.092 bencana alam di tahun 2021, lebih dari 40% diantaranya adalah banjir. Video ini akan membahas bagaimana banjir terjadi, dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi pencegahan dan mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Wilayah pesisir di Indonesia termasuk kawasan rawan banjir. Misalnya, di Kelurahan Tambak Rejo, Kota Semarang, setiap musim hujan tiba, air laut naik, ditambahkan dengan curah hujan yang tinggi, menyebabkan banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. Banjir bukan hanya ancaman tahunan, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitas yang menyulitkan kehidupan masyarakat. Dampaknya mencakup kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta masalah kesehatan masyarakat. Menurut konsep manajemen risiko bencana, banjir terjadi karena adanya 3 hal. Yang pertama, bahaya, seperti curah hujan ekstrim dan pasang surut air laut yang tinggi. Yang kedua, kerentanan, seperti rumah yang dibangun di bantaran sungai, ketidaktahuan masyarakat akan bahaya banjir, dan rendahnya kualitas infrastruktur. Dan yang ketiga, kapasitas, seperti tidak adanya sistem peringatan dini, minimnya pelatihan evakuasi, serta lemahnya peran komunitas dalam mitigasi. Ketiga hal tersebut berinteraksi dan meningkatkan risiko bencana. Jika dilihat dari berbagai aspek, banjir berdampak pada berbagai sektor. Pada sektor kesehatan masyarakat, banjir menyebabkan penyakit diare, leptospirosis, infeksi saluran pernafasan, hingga dampak psikologi pada anak-anak dan lansia. Pada sektor sosial, banjir mengakibatkan terganggunya aktivitas sekolah, pergeseran keluarga ke tempat pengungsian, dan menurunnya rasa aman. Dan pada sektor ekonomi, banjir menyebabkan kerusakan rumah, infrastruktur, dan hilangnya pendapatan masyarakat. Solusi utama menghadapi banjir adalah dengan pencegahan dan mitigasi. Ini adalah 2 tahapan paling penting dalam siklus manajemen bencana yang seringkali justru diabaikan. Pencegahan. Pencegahan bertujuan meniadakan atau meminimalkan risiko banjir sejak awal. Contoh upaya pencegahan antara lain, melarang pembangunan pemukiman di daerah rawan banjir, seperti bantaran sungai atau daerah rendah. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan, seperti hutan mangrove dan resapan air. Dan yang ketiga, melarang penebangan pohon liar dan pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat aliran air. Mitigasi. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak banjir jika tetap terjadi. Mitigasi terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, mitigasi struktural. Contohnya, membangun tanggul, kanal, dan bendungan. Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase kota. Membangun rumah panggung di daerah rawan banjir. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Contohnya, penyusunan regulasi tata ruang berbasis risiko bencana, pendidikan masyarakat termasuk simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas seperti sirine, grup siaga banjir, dan peta evakuasi. Banjir memang tidak selalu bisa dihindari, tapi dampaknya bisa ditekan. Kuncinya adalah memahami risiko, meningkatkan kapasitas, dan membangun masyarakat yang sadar bencana. Mulai hari ini, mari bergerak bersama untuk hidup lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh.